jumpa lagi bersama dengan Vina. Kali ini di Rasika Podcast. Dan kali ini nih masih kedatangan tamu nih dari BRIN juga. Kita bicara mengenai BRIN tadi juga sudah cukup panjang lebar nih, sudah mengenal juga apa sih itu BRIN. Nah kali ini di penelitian yang berbeda nih, ada Ibu Martina nih sudah bersama dengan Vina. Ya, selamat pagi nih Bu. Pagi Mbak Vina. Bagaimana nih kabarnya? Sehat alhamdulillah. Mbak Vina sehat juga ya? Sehat juga tentunya. Dan cukup antusias nih kita hari ini banyak bicara tentang penelitian ya, mengangkat tentunya kebudayaan Kapuas Hulu ya Bu ya. Nah kalau boleh tahu nih untuk Ibu Martina sendiri nih risetnya tentang apa ya Bu? Baik, perkenalkan dulu mungkin teman-teman di luar kepingin tahu juga ya Mbak ya. Tim saya ketuanya, nama saya Martina. Anggota tim saya ada Edi Agustinus, Junaidi, Ahsanul Ibad, dan Abdul Rahim. Nah kebetulan dari tim kami ini dari berbagai disiplin ilmu sebenarnya Mbak. Kalau saya dari linguistik ya. Kemudian kalau Pak Agustinus, Edi Agustinus dari sosial. Kemudian Pak Junaidi juga dari sosial. Kemudian ada dari hukum. Karena ini berkaitan dengan masyarakat nih Mbak. Ya kan. Nah kemudian yang satunya dari unsur pendidikan. Artinya beberapa disiplin ilmu ini bisa bersinergi bersama, seperti itu. Nah, riset yang kita lakukan, kegiatan yang kita lakukan di rencananya nih Mbak ya, berada di Desa Benua Tengah, Tamambalo Apalin. Nah, riset apa judulnya kan gitu ya? Itu tentang koronangis. Koronangis ini kita coba bungkus. Kegiatan koronangis ini seperti sekolah koronangis perempuan adat Tamambalo Apalin di Desa Benua Tengah sebagai revitalisasi antar generasi untuk pelestarian sastra lisan di Kapuas Hulu pada umumnya. Ya, gitu Mbak. Nah, mungkin sedikit mundur lagi nih Bu, kita bicara tentang latar belakang. Kenapa sih kok tiba-tiba bisa nih lu penelitian tentang koronangis nih di Benua Tengah, apalagi Kapuas Hulu lagi gitu. Nah sebenarnya Kapuas Hulu ini menarik sekali, kabupaten yang menurut saya sangat unik, menarik dan kaya akan budaya-budaya lokal Mbak. Mengapa Kapuas Hulu menjadi target kegiatan kita? Artinya kebetulan saya juga peneliti dari BRIN Mbak. Nah ini kegiatan ini ya didanai oleh Dana Indonesiana dan Kementerian Kebudayaan. Artinya peneliti BRIN juga bersinergi dengan lembaga-lembaga terkait untuk pelestarian budaya yang ada di Kapuas Hulu ini. Dan bukan serta-merta juga kita memilih Kapuas Hulu menjadi target kita, tapi ini ada rekomendasi dari BPK Pontianak Mbak bahwa di Kapuas Hulu khususnya di Benua Tengah ada yang namanya koronangis. Nah seperti itu. Nah pada saat itu saya juga berbincang-bincang dengan bagian kebudayaan di BPK, namanya Mas Tutup Kuncoro, dan beliaulah yang memberikan rekomendasi untuk mengkaji itu, membuat kegiatan yang artinya bisa menghidupkan kembali kegiatan koronangis di Benua Tengah Tamambalo Mbak, gitu ceritanya. Dan untuk waktu yang diperlukan sendiri nih Bu untuk penelitian ini kira-kira perlu waktu berapa lama nih Bu? Sebenarnya dari kita lolosnya proposal kita sampai nanti output kita dapatkan itu sebenarnya diberi waktu 10 bulan ya Mbak. Tapi mudah-mudahan dalam target sebelum 10 bulan kita sudah bisa selesai seperti itu. Dan mungkin sedikit nih sebelum kita ke bagian penutup ya, pengalaman nih Bu bisa di-sharing ya selama penelitian, mungkin tinggal di sana nih ya Bu ya. Iya, menurut saya Mbak tinggal langsung, ya kan? Bermalam langsung di tempat lokasi itu asik banget Mbak. Asik banget. Karena apa kan gitu? Ketika kita bergerumul kemudian berdiskusi langsung dengan orang-orang yang memang dekat dengan kebudayaan itu
itu luar biasa Mbak. Kita bisa mendapatkan semuanya. Mungkin saya cerita sedikit tentang Koronangis ini Mbak, bahwa di Desa Tamambalo Apalin itu penuturnya hanya ada 2 Mbak. Dan itu usianya pun sudah di atas 70, paling 80 malah. Kemarin 86. Yang satunya lagi 2 ya penutur ya. Dan itu perempuan semua. Sudah lanjut usia. Sedangkan generasi penerusnya tidak ada. Maka oleh karena itu kita lakukan kegiatan namanya Sekolah Koronangis. Tujuannya apa? Supaya anak-anak muda, generasi muda itu bisa belajar dari situ. Diturunkan oleh 2 yang sudah tua-tua ini untuk generasi berikutnya. Kami lakukan pelatihan nanti rencananya Mbak ya. Nah ini kan permulaan ya, kita baru mau jalan kan gitu. Nah akan dilakukan pelatihan selama 2 bulan. Dalam 1 minggu itu pelatihan 2 kali, artinya ada 16 kali pertemuan mereka. Harapan kita dengan latihan-latihan yang diberikan oleh langsung narasumber yang memang sumber aslinya kan gitu. Harapan kami generasi muda ini sebenarnya tidak muluk-muluk kami nih Mbak ya. 100% bisa menguasai. Kami targetkan 20 peserta untuk pelatihan itu. Targetnya mereka bisa menguasai lah kan seperti itu. Walaupun kita memang membuat modul dari hasil rekaman yang sudah kita transkripsi dalam bahasa Tamambalo Apalin. Artinya melalui yang kecil-kecil dulu lah. Nanti yang akan dilatih ini menguasai itu dulu. Untuk pengembangan nantilah kita coba yang kecil ini dengan harapan mereka senang dengan tradisi mereka kan gitu. Mengapresiasi, bisa melestarikan sekaligus untuk mengembangkan nantinya. Dikemas sedemikian rupa. Dalam hal ini pastinya keinginan kita ada campur tangan pemerintah daerah. Dalam hal ini pihak pendidikan dan kebudayaan Kapuas Hulu. Kemudian ini kami juga berharap dari Kominfo ini Pak sebagai corong untuk pelestarian budaya di daerah, baik itu lokal maupun ke nasional nanti. Artinya melalui Diskominfo bisa memberikan informasi yang update kan Mbak ya, perkembangan terakhir di Kapuas Hulu. Saya rasa itu Mbak. Baik, nah ini juga sekaligus juga menyinggung nih seperti halnya tadi penelitian tentang pembalian nih Bu, yang nanti wacananya juga akan diajukan nih sebagai WBTB nih dari Kapuas Hulu. Apakah juga sama halnya nih Bu dengan Koronangis? Betul sekali, karena Koronangis ini sebenarnya sudah ada video Mbak tentang Koronangis, dokumentasi videonya sudah ada. Cuman riset secara akademiknya belum. Maka kita akan lengkapi ini. Nanti kan outputnya nih pementasan dan pembuatan kamus. Nah ini sudah berjalan. Untuk pembuatan kamus sedang berlangsung. Mudah-mudahan tidak terlalu lama ini akan tersusunlah sebuah kamus yang bisa digunakan untuk pemerintah daerah tentunya, untuk muatan lokal dan khususnya untuk masyarakat yang berada di Tamambalo Apalin. Supaya apa? Supaya bahasa-bahasa daerah yang memang bahasa kuno yang dulunya kan memang bahasa yang halus Mbak. Yang bahasa orang tua itu. Dan kalau kita melihat anak-anak muda sekarang tidak hanya di kota, ternyata di daerah-daerah pedalaman pun di kabupaten-kabupaten itu rusaknya luar biasa juga ternyata. Karena itu pengaruh dari ini globalisasi informasi yang tidak bisa dibendung ini Mbak. Caranya adalah kita masukkan itu pelatihan seperti Koronangis sebagai pada akhirnya kita menginginkan bahwa Koronangis itu juga dimiliki oleh generasi muda Mbak. Jadi tidak punah ditelan masa kan seperti itu. Dan tentu jadi harapan kita bersama tentunya Bu untuk budaya ini tetap lestari. Betul seperti itu. Mungkin kita langsung aja sedikit closing statement nih Bu. Baik. Saya rasa saya senang
melakukan kegiatan dan riset di Kapuasulu ini, karena Kapuasulu merupakan kabupaten yang sangat unik dari sisi bahasa, kemudian dan tradisi. Ini luar biasa. Banyak yang belum kita angkat. Dan mohon bantuan semua unsur yang agar bisa ini terwujud, artinya bisa dikembangkan dan dilestarikan tentunya. Untuk generasi muda jangan meninggalkan tradisi. Karena dengan menguasai tradisi, memiliki tradisi dan bangga akan tradisi adalah suatu yang membanggakan bagi daerah kita, apalagi nasional. Dan sekali lagi, pemerintah Indonesia dalam hal ini Kementerian Kebudayaan dan Indosiana sangat apresiasi sekali tentang pelestarian dan pengembangan budaya di seluruh Indonesia. Saya rasa itu, Mbak, kita harus berbangga hati. Kapuasulu menjadi target kita untuk mengangkat tradisi dan budaya. Mudah-mudahan budaya ini yang ada di daerah Kapuasulu ini semakin berkembang dan pada akhirnya dikenal secara nasional dan mendunia, karena WBTB pada akhirnya nanti ke UNESCO, Mbak. Harapan kita itu seperti itu. Baik. Ya, terima kasih banyak tentunya Ibu atas upayanya nih mengangkat salah satu budaya yang ada di Kapuasulu, yaitu Koronangis tadi. Tentu harapan kita bersama juga, mari nih para generasi muda, ayo kaum muda, kita sama-sama nih lestarikan budaya kita, karena kalau bukan kita siapa lagi? Betul, Mbak, betul. Baik, sekian dulu dari kami. Terima kasih banyak Ibu Martina atas sharingnya. Terima kasih kembali juga Mbak Vina. Sehat terus. Jangan pernah tidak membuka kepada kami, memberikan informasi sebanyak-banyak. Kami tentunya siap untuk menyebarluaskan informasi ini. Siap. Makasih. Baik, kalau begitu sampai di sini kebersamaan kita di Rasika Podcast kali ini. Vina bertugas pamit undur diri dan sampai jumpa di lain kesempatan.